Inilah Bajak Kepo Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di segmen Bajak Kepo Buku. Bersama Bang Ye di cerita buku ala Bang Ye, ngebajak kepo buku. Asik deh. Wah, senang sekali akhirnya bisa ngebajak sebuah podcast keren tentang buku, ya. Namanya Kepo Buku. Karena kepo buku itu ya pastinya pengen tahu tentang buku-buku. Ya mirip-mirip lah ya dengan cerbuk cerita buku ala Bang Ye. Tapi kayaknya lebih keren kepo buku deh. Pintar sekali menjilatnya. Maafkan Om Rane. Oke deh, saya Bang Ye. Kali ini Bang Ye ingin cerita tentang sebuah buku yang Bang Ye menangkan. Menangkan. Enggak juga sih menangkan. Cuma ya ikut giveaway. Terus alhamdulillah dapat giveaway-nya. Sebuah buku yang dipersembahkan oleh KPG Kepustakaan Populer Gramedia. Yang selalu menghadirkan buku-buku keren. Ya. Cuma sayang belum dapat kiriman dari KPG nih. Buat di cerbuk ala Bang Ye. Gak apa-apa. Yang penting kali ini saya Bang Ye akan berbagi cerita tentang buku yang sudah dikirimkan sebagai giveaway kepada Bang Ye. Dan alhamdulillah buku ini udah Bang Ye baca. Dan saatnya Bang Ye berbagi cerita tentang buku ini. Ya. Nah, buku ini berjudul Seruas Perjalanan Ferawati Basri 7 km. Penulisnya Asteria Elanda dan penerbitnya KPG Kepustakaan Populer Gramedia. Ya, itu judul bukunya. Bukunya ada di sini. Halamannya nih. Nah, tuh. Bukunya udah di tangan Bang Ye dan kita mulai cerita bukunya. Pasti kalau cerita buku Bang Ye diawali dengan fisik bukunya. Dari sampul. Jadi buku ini memiliki sampul, depannya itu ada gambar seorang wanita berupa ilustrasi berhijab, ya. Kemudian posisinya ada di samping kanan buku, samping kanan sampul. Terus di sampingnya sosok ini ada sebuah jembatan dan di tengah jembatan itu ada bulatan. Bulatan itu yang menerangkan tentang sosok wanita yang ada dalam buku itu. Terus yang saya lihat itu juga di atas ada tulisan Seruas Perjalanan Ferawati Basri. Di bawahnya 7 km. Di bawahnya tulisan penulis Asteria Elanda. Dan ada logo KPG di sudut bawah kanan. Untuk sampul belakang ada tulisan Seruas Perjalanan Ferawati Basri 7 km. Kemudian ada beberapa paragraf yang sepertinya ini review dari isi buku ini secara umum. Dan pasti, ya ini pasti ini, ada barcode ISBN. Nah, itu yang penting. Sudah ada ISBN-nya. Pasti dong, KPG gitu loh. Kita masuk ke halaman dalam. Nah, di halaman dalam, ketika buka sampulnya, halaman pertama yang ada di dalam buku ini berwarna hitam. Kemudian ada judul buku. Setelah itu, untuk ukuran buku ini 15 cm x 21 cm. Jumlah halaman di buku ini ada 95 halaman. Jadi nggak tebal-tebal amat. Dan saya rasa sih sebentar untuk membacanya. Tapi kalau yang malas-malas baca memang bisa menghabiskan waktu lama sih. Oke, untuk kertasnya kalau Bang Ye rasa sih kertasnya agak tebal ya.
Dan untuk tulisan atau hurufnya juga jelas sekali untuk dibaca meskipun halamannya beraneka warna. Berwarna-warni. Ya, halamannya itu berwarna-warni. Mungkin disesuaikan dengan bab-bab yang hadir di buku ini. Cukup untuk fisik, kita masuk ke isi buku. Nah, untuk buku ini, buku tentang seruas perjalanan Ferawati Basri 7 km ini setelah Bang Ye baca, ini lebih ke cerita perjalanan seorang Ferawati Basri ya, yang ditulis oleh Asteria Elanda. Buku ini pengalaman hidup dari seorang Ferawati Basri ini. Dia adalah seorang pengusaha di bidang transportasi, kemudian berkembang bisnisnya ke arah buku karena dia juga memiliki sebuah perpustakaan nantinya. Nah, babnya itu ada 7 bab dan dinamakan babnya itu kalau buku biasanya bab 1, chapter 1, bagian 1. Kalau di buku ini bab itu diwakili dengan kilometer. Nah, mungkin ini disesuaikan dengan latar belakang bisnis yang dimiliki oleh Ferawati Basri ini ya. Ada kilometer 0, tidak ada yang percaya. Kilometer 1 berawal dari counter sales. Kilometer 2 berani ambil risiko. Kilometer 3 apapun demi karyawan. Kilometer 4 membangun integritas. Kilometer 5 catatan 13 tahun penuh pelajaran. Kilometer 6 pemenang sejati. Kilometer 7 tantangan berbagi. Ada 8 bab yang ada di dalam buku ini dan semuanya cerita tentang pengalaman hidup seorang Ferawati Basri ini. Bagaimana Univera ini, karena dari biodatanya Ferawati Basri ini lahir di Padang. Wah, orang Padang nih. Sama kayak Bang Ye. Nah, isi bukunya memang lebih banyak perjalanan hidup dari Ferawati Basri, mulai dari dia nol untuk memulai usahanya, kemudian berkembang, lalu tantangan-tantangan yang dihadapi, malah sampai ada tantangan mobilnya diincar orang, ya. Kemudian bagaimana dia membangun integritas untuk perusahaannya. Di sini juga tertulis ada nilai-nilai yang diterapkan Univera ini di perusahaannya, yaitu ada memiliki integritas, memiliki keyakinan dan rasa bersyukur, merasa terhormat dan rendah hati, kemudian bermanfaat untuk masyarakat dan peduli lingkungan. Wah, ini juga berat sebenarnya. Tapi kalau kita menjalankan dengan ikhlas, rasanya ringan-ringan aja. Lalu mengutamakan kinerja dan kreativitas, memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, mengerti urutan prioritas, menghargai prestasi individu atau kelompok, dan memahami pemindahan wewenang, meningkatkan daya saing dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Wah, itu nilai-nilai yang diterapkan Univera ini di Trans-Pasifik dan dia bagi di dalam buku ini. Rasanya bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya, apalagi untuk yang ingin berbisnis atau sedang menjalankan bisnis. Selain itu, Univera ini juga suka dengan quote-quote ya. Karena banyak sekali quote-quote dari Univera ini yang ditulis di buku ini. Salah satunya begini. Jati diri kita yang sesungguhnya adalah integritas kita. Nah, kemudian Univera ini juga suka mengutip quote-quote dari tokoh-tokoh terkenal seperti Socrates nih. Di salah satu halamannya ditulis begini. Ilmu seperti udara. Begitu banyak di sekeliling kita, ilmu bisa didapatkan dimanapun dan kapanpun. Salah satunya dari buku perjalanan Univera ini. Kita bisa dapatkan pelajaran. Kita bisa dapat ilmu dari buku ini. Terus di kilometer 5, ini menarik. Kalau saya lihat ini menarik sekali deh. Kenapa? Karena di kilometer 5 atau di bab 5 ini, yang judulnya adalah catatan 13 tahun penuh pelajaran. Univera menceritakan ya kepada penulis seperti apa sih perjalanan usahanya selama 13 tahun.
dimulai tahun 2007 ketika dia memulai usahanya dimulai dari mimpi. Dan quote dari Univera di bab ini bisa menjadi inspirasi juga buat kita semua. Isinya begini, sebuah keberhasilan bisa dimulai dari pemikiran kita, dari mimpi dan angan-angan. Dibantu dengan doa, usaha, dan kerja keras, semua mimpi itu bisa terrealisasi dalam kehidupan siapapun. Jadi bisa saja siapapun yang punya mimpi dan angan-angan dan dibantu dengan doa, usaha, dan kerja keras, mimpinya terrealisasi. Nah, di tahun kedua, tahun 2008, mobilnya pernah diincar pencuri. Ya, itu pengalamannya Univera. Di tahun ketiga mulai masuk masa jenuh, wajar. Karena di dunia usaha yang saya tahu itu memang ada masa-masa jenuh dalam berbisnis. Entah itu di tahun ketiga, keempat, di tahun-tahun awal, atau bahkan mungkin setelah bertahun-tahun kemudian jenuh, lalu kemudian bisa bangkit lagi. Hingga 13 tahun perjalanan bisnisnya akhirnya mulai berkembang ke berbagai macam kota. Wow. Di tahun yang ke-13 Univera ini menjajaki ekspansi ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Makassar, Balikpapan, Pontianak. Wow, hampir seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, selain perjalanan hidup dan perjalanan bisnisnya Univera ini, ternyata di buku ini juga ada sebuah nilai-nilai yang diterapkan oleh Univera dalam menjalankan kehidupan serta bisnisnya. Jadi ini kayak buku perjalanan, buku biografi, plus ada buku motivasi diri. Serius, lengkap kayaknya. Di salah satu halaman di kilometer 6, ya di bab 6-nya yang punya subjudul Pemenang Sejati, ada nilai-nilai yang ditanamkan atau diterapkan oleh Univera ini. Pertama, menghindari komunikasi dengan nada tinggi. Nah, ini rasanya hampir semua kita tuh selalu dengan nada tinggi, apalagi orang Indonesia ya. Kayaknya gitu ya. Selalu nada tinggi. Kemudian memberikan ruang yang nyaman untuk lawan bicara, menghindari debat. Ini yang susah kayaknya. Karena kita itu suka berdebat. Apa-apa didebatkan. Debat mahasiswa, debat politisi, debat calon gubernur, debat calon bupati, debat calon presiden, debat calon wakil presiden. Semuanya didebatkan. Kemudian sedapat mungkin memprioritaskan kepentingan lawan bicara. Ini yang juga penuh tantangan untuk menjalaninya. Dan satu lagi quote yang ada di buku ini. Pemenang bukanlah seseorang yang memikirkan dirinya sendiri, tetapi seseorang yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik untuk berbagai dimensi kehidupannya, tempat ia bekerja, pribadi, maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, kesimpulannya dari buku yang sudah Bang Ye baca ini, intinya buku ini adalah selain buku tentang perjalanan seorang Ferawati Basri dalam menjalani hidup dan bisnis, ada tentang nilai-nilai dan motivasi diri yang bisa kita ambil pelajaran sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Entah itu kehidupan dalam bekerja ataupun juga berbisnis. Bang Ye rasa buku ini sangat menarik dan layak untuk dibaca oleh orang-orang yang butuh motivasi dan juga inspirasi dalam kehidupannya. Kemudian di halaman akhirnya ada biodata Uni Ferawati Basri ini, mulai dari nama, tanggal lahir, riwayat pendidikan, penghargaan, dan lain sebagainya. Dan di sisi sampul ada biografi penulisnya, yaitu Mbak Asteria Martina Elanda. Keren deh Mbak Asteria. Keren bukunya. Terima kasih Kepo Buku. Terima kasih Kepustakaan Populer Gramedia atas bukunya. Senang sekali Bang Ye bisa berbagi cerita dan juga ngebajak Kepo Buku untuk berbagi cerita tentang buku yang baru saja Bang Ye dapetin ini. Kalau gitu sekian edisi Bajak Kepo Buku kali ini bersama podcast Cerita Buku Bang Ye. Saya Bang Ye, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.